Assalamualaikum, apa kabar kawan? Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan segala urusannya. Dalam video ini saya akan menceritakan film Life of Pi, di mana film ini mengisahkan tentang seorang bocah yang kaya akan penasarannya. Tanpa banyak kata mari kita langsung ke alurnya. Untuk kalian yang nonton video ini, jangan sampai bacaan subscribe Anda berwarna merah. Di Kanada, novelis Yann Martel Ravespal bertemu dengan Pi Patel Irfan Khan, yang telah diberitahu bahwa kisah hidup Pi akan menjadi topik yang bagus untuk sebuah buku. Pi menceritakan kisahnya kepada Yann. Ayah Pi, Santosh Adil Hussein, menamainya Piscine Molitor dari kolam renang di Prancis. Di sekolah menengah di Pondicherry, ia mengadopsi nama Pi, huruf Yunani, Pai untuk menghindari julukan yang mirip dengan suara Piscine Patel. Ia dibesarkan dalam keluarga Hindu, tetapi pada usia 12 tahun, ia diperkenalkan ke agama Katolik dan kemudian Islam, lalu ia memutuskan untuk mengikuti ketiga agama tersebut karena ia hanya ingin mencintai Tuhan. Ibunya, Gita Tabul, mendukung keinginannya untuk tumbuh, tetapi ayahnya yang rasionalis mengajarinya tentang duniawi dan kenyataan. Keluarga Pi memiliki kebun binatang dan Pi tertarik pada hewan, terutama seekor harimau benggala bernama Richard Parker. Setelah Pi menjadi sangat dekat dengan Richard Parker, ayahnya memaksanya untuk menyaksikan harimau itu membunuh seekor kambing. Ketika Pi berusia 16 tahun, ayahnya menyampaikan bahwa mereka harus pindah ke Kanada, di mana ia berniat untuk menetap dan menjual hewan-hewan tersebut. Keluarga Pi memesan tempat beserta para hewan tersebut ke kapal barang Jepang. Ketika badai, kapal barang tersebut karam sementara Pi berada di dek. Pi mencoba mencari keluarganya, tetapi seorang awak melemparnya ke sekoci. Seekor zebra yang dibebaskan melompat ke sekoci bersamanya, mematahkan kakinya. Kapal itu tenggelam ke Palung Mariana. Pi melihat isi sekoci yang tertutup itu, yang tampaknya merupakan korban selamat, tetapi ternyata Richard Parker muncul. Setelah badai, Pi terbangun di sekoci dengan zebra, orang utan yang cerdas. Seekor bebek berbintik muncul dari bawah kain terpal yang menutupi setengah sekoci dan menjebak Pi, memaksanya mundur ke ujung sekoci. Bebek tersebut membunuh zebra dan orang utan. Richard Parker muncul dari bawah terpal, membunuh bebek dan mencoba membunuh Pi, sebelum mundur lagi ke bawah kain terpal sekoci selama beberapa hari. Pi membuat rakit pembatas kecil dari pelangkung yang diambilnya demi keselamatan Richard Parker. Terlepas dari kode moralnya melawan pembunuhan, ia mulai memancing, yang memungkinkannya untuk menahan harimau tersebut. Ketika Richard Parker melompat ke laut untuk berburu ikan dan kemudian datang mengancam ke arah Pi, Pi membiarkannya tenggelam, tetapi akhirnya ia membantu Richard Parker kembali ke kapal. Suatu malam, seekor paus bungkuk menerobos sekoci, menghancurkan rakit dan persediaannya. Pi melatih Richard Parker untuk menerimanya di sekoci dan menyadari bahwa merawat harimau tersebut juga membantu menjaga dirinya tetap hidup. Beberapa minggu kemudian, mereka menemukan sebuah pulau terapung dari pepohonan yang saling berhubungan. Pulau tersebut memiliki hutan lebat yang subur, kolam air tawar serta populasi meerkat yang besar, yang memungkinkan Pi dan Richard Parker untuk makan dan minum dengan bebas dan menambah tenaga mereka. Pada malam hari, pulau ini berubah menjadi lingkungan yang tidak bersahabat. Richard Parker mundur ke sekoci sementara Pi dan meerkat tidur di pepohonan. Kolam air tawar berubah menjadi asam, mencerna ikan di dalamnya. Pi menyimpulkan bahwa pulau itu menjadi liar setelah menemukan gigi manusia yang tertanam di dalam bunga. Pi dan Richard Parker meninggalkan pulau itu dan akhirnya sampai di pantai Meksiko. Pi merasa sedih karena Richard Parker tidak mengenalinya sebelum menghilang ke dalam hutan. Ia diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Agen asuransi dari perusahaan kapal barang Jepang mewawancarai Pi lebih jauh. Yang mengakui kesejajaran antara dua kisah tersebut, mencatat bahwa pada kisah kedua, Pi mengisi peran harimau tersebut. Pi bertanya kisah mana yang penulis lebih suka dan Yann memilih kisah pertama, di mana Pi menjawab, dan begitulah yang terjadi dengan Tuhan.
Mengintip salinan laporan asuransi, Yan melihat bahwa agen tersebut juga memilih cerita pertama. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan. Jika kalian kurang paham silahkan tonton film Life of Pi. Terima kasih.